Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Shakib Arselan, salah seorang kolumnis muslim sekaligus tokoh muslim internasional, pernah mengatakan ketika beliau saat itu menjadi kolumnis di sebuah majalah Al-Manar. Beliau mengatakan bahwasannya mengapa umat Islam itu terbelakang sementara umat-umat yang lain itu justru maju. Limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Dalam buku tersebut beliau menyebutkan bahwasannya penyebab utama dari umat Islam menjadi terbelakang sesungguhnya adalah kekurang tekunan mereka, kekurang sabaran mereka dalam semua dimensi, dalam dimensi politik, dalam dimensi ekonomi, dalam dimensi budaya, kesenian dan sebagainya. Semua itu tidak bisa mengalahkan umat-umat lain yang justru lebih tekun, justru lebih bisa mengamalkan perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Inti dari ayat ini sesungguhnya ada di dua perintah Allah yang awal, yaitu wahai orang beriman, bersabarlah kalian dan tingkatkanlah kesabaran kalian menjadi luar biasa. Disinilah justru umat Islam yang kalah secara peradaban dari umat-umat yang lain. Ketika umat lain siap untuk menyumbangkan waktu, tenaga mereka untuk ilmu, bahkan berjam-jam, dalam sehari mungkin bisa sampai 10 jam dan sebagainya. Tapi justru umat Islam berleha-leha. Justru mereka kurang begitu semangat, kurang ada motivasi meskipun mereka tahu bahwasannya tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam yang sudah diingatkan oleh Shakib Arselan dan juga diingatkan pula oleh Abul Hasan An-Nadwi, salah seorang tokoh India, ketika beliau menulis sebuah buku Madza khasirul alam bin hitatil muslimin. Apa kerugian dunia karena degradasi moral yang dialami oleh umat Islam, kemerosotan moral yang dialami oleh umat Islam. Jadi intinya dunia ini kerugiannya luar biasa ketika memang umat Islam itu merosot dari sisi akhlaknya, dari sisi etikanya, dari sisi yang seharusnya mereka lakukan tidak mereka lakukan. Oleh karena itu kita membutuhkan SDM yang luar biasa dalam semua bidang, dalam politik, dalam ekonomi, dalam budaya, seni, sastra, sosial dan sebagainya. Semua itu kita butuhkan untuk menyongsong kemenangan umat Islam yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhir zaman kelak umat Islam akan menguasai dunia. Bukan dalam kerangka untuk bahwa kita menjadi teroris atau menjadi fundamentalis, tidak, tetapi sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seorang ulama besar bernama Yusuf Qaradawi, bahwasannya kemenangan umat Islam di akhir zaman, dalam bukunya beliau Ummatuna Bainal Qarnain, umat kita, umat Islam di antara persimpangan dua abad, beliau mengatakan bahwasannya kemenangan umat Islam akhir zaman itu bukan melalui pedang, bukan melalui bom,
akan tetapi melalui pena, melalui tulisan-tulisan ilmiah, artikel-artikel ilmiah di internet dan sebagainya. Itulah yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh semua umat Islam. Islam wasatiyah, tetap dalam moderasi beragama, tetapi sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus mempersiapkan SDM, menguatkan seluruh potensi umat, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan seterusnya. Sehingga kita semuanya meninggalkan dunia ini dengan penuh keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mampu untuk melaksanakan hal tersebut dengan semakin memperkuat akademik, memperkuat sisi pendidikan Islam, strata 1, strata 2, strata 3 selalu kita tingkatkan, bahkan sampai ke level kita menjadi tokoh-tokoh pembaharu secara internasional. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.